Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Tentunya yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Masjid Islamic Center Dato' Tiro Kabupaten Bulukumba bersama dengan pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian sidang jamaah Tarwih yang insya Allah semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini walaupun kondisi cuaca saat ini sedang turun hujan, itu tidak membuat kita pantang surut untuk kemudian menghidupkan malam Ramadan kita di malam ke-24 ini, yaitu dengan cara mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat inilah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah saat ini itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghadirkan atau melahirkan rasa syukur kita dalam diri kita ini, Allah memberikan suatu amalan ibadah, yang mana ibadah ini yang kita lakukan saat ini adalah ibadah puasa. Ibadah puasa yang kita jalani ini adalah salah satu cara untuk kemudian untuk membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena dengan berpuasa baru kadang-kadang kita merasakan ternyata dengan menahan lapar, menahan haus, baru kemudian kita sadar ternyata nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita begitu besar sekali. Maka dari itu orang yang sombong adalah mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Fasalli li rabbik, maka dirikanlah salat untuk menyembah Tuhanmu. Jadi salah satu implementasi untuk kita kemudian bersyukur kepada Allah adalah dengan cara menyembah Allah. Ibadah salat yang kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka dari itu wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan, yakungka tahu mas sempajang. Kalau ada orang yang tidak mau salat, maka jangan tinggal di buminya Allah, jangan minum airnya Allah, jangan hirup udaranya Allah, jangan injakkan kaki di tanahnya Allah. Bikin bumi lain, bikin dunia lain, bikin air sendiri. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tahu deh gagah sirina Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup di muka bumi ini, menikmati segala fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita, lalu tidak sedikit pun kita mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat Isya yang kita tadi lakukan ini barusan, yang dilakukan secara berjamaah, itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang sudah dijamin masuk surga Bapak Ibu sekalian, dijaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Ketika Rasulullah melakukan salat sampai bengkak kakinya, lalu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa lagi salat kita? Nah, kita itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijaga menderita dari perbuatan-perbuatan dosa. Allah sudah ampuni semua dosa-dosa yang sebelum kita lakukan." Lalu apa kata Rasulullah? Saya ini salat karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita lihat kenyataan yang terjadi di luar sana. Betapa banyak saudara kita tidak menyadari akan hal ini. Mereka kadang-kadang lebih takut kepada pimpinannya, kepada bosnya, dibandingkan takut kepada Allah. Kalau Allah yang panggil di masjid 5 kali sehari semalam, hayyalas salah, mari kita melakukan salat. Allah panggil kita ke masjid untuk salat. Tapi kadang-kadang banyak alasan kita. Saya sedang di pasar menjual, ya Allah. Saya sedang di kantor bekerja, ya Allah. Saya sedang di sawah, saya sedang di ladang, ya Allah. Kalau Allah yang panggil hayyalas salah, banyak alasannya. Tapi kalau pimpinannya yang panggil di kantor, bosnya yang panggil di kantor, walaupun sementara enak tidurnya, kalau bosnya memanggil, segera dia datang ke kantornya. Kenapa? Takut katanya gajinya dipotong, takut nanti dimarah-marahi sama bosnya. Dia lebih taat kepada pimpinannya daripada kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bosnya yang panggil, namo sementara matindro, tak papa sedih kalaban rapa-rapa, sampai-sampai celana dalamnya dikirami maskernya. Kaum muslimin rahimakumullah, tidakkah kita sadar bahwa pemberian yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak ketimbang pemberian atau gaji yang diberikan bos kepada kita? Kalau bos hanya memberikan kita gaji hanya 3 juta per bulan, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Nikmat mata yang Allah berikan, nikmat telinga yang Allah berikan, nikmat kesehatan yang Allah berikan, nikmat rezeki yang Allah berikan, tidak terhitung nilainya. Itu pun diberikan secara gratis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita hitung-hitung bagaimana besarnya itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata kita, Bapak Ibu, berapa harganya mata kita ini? Kalau Bapak Ibu mau tahu berapa harganya mata kita, coba Bapak Ibu datang ke rumah sakit, tanya pasien yang sedang mengalami sakit mata atau ada bermasalah dengan matanya, berapa biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mengobati matanya. Bahkan sampai ratusan juta itu mereka keluarkan hanya bagaimana matanya bisa normal melihat. Dengan begitu bisa kita mengukur ternyata harga mata itu sampai ratusan juta. Iya. Turun lagi ke jantung, Pak. Kalau jantung bermasalah berapa biayanya? Ginjal bermasalah, orang kalau cuci darah berapa biayanya? Di situ baru bisa kita menyadari ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar. Lalu kenapa kita tidak taat kepada Allah? Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Maka dari itu orang yang tidak bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekalian, inilah kadang-kadang mudah berburuk sangka kepada Allah. Ketika diberi nikmat oleh Allah, dia langsung berkata bahwa ini bukan dari Allah, ini karena usaha saya sendiri. Timbul kesombongan. Ketika Allah memberikan dia kesulitan dan kesusahan, timbul buruk sangka bahwa Allah tidak menyukainya, Allah tidak merahmatinya. Berbagai macam sifat yang ditunjukkan ketika diberikan kesulitan oleh Allah. Kemudian yang paling parah, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, tidak memiliki rasa syukur kepada Allah, itu kadang-kadang mudah ditenggeri atau mudah dirasupi yang namanya penyakit hati, iri, hasad dan dengki. Ya, orang yang tidak tahu bersyukur itu mudah iri, mudah hasad, iri kepada rezeki saudaranya, iri kepada jabatan saudaranya, iri kepada kesenangan-kesenangan dunia yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, itu mudah iri kalau orang tidak bersyukur. Ya. Padahal dia tidak paham. Kalau berbicara tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, semua kita ini Bapak Ibu sekalian sudah punya bagian masing-masing. Tidak perlu kita iri kepada orang dan kepada saudara kita. Iya. Kenapa? Karena rezeki yang Allah berikan kepada kita itu kalau mau diibaratkan seperti hujan. Coba lihat hujan. Kadang hujan di kota tapi tidak hujan di pedesaan. Ataukah hujan di pedesaan tapi tidak hujan di kota. Atau kadang juga hujan turun kepada keduanya. Begitu juga dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kadang Allah berikan kepada orang yang satu, yang satunya sedikit diberikan. Iya, yang satunya lagi dikasih banyak, yang satunya sedikit lagi dikasihkan. Makanya ada kaya, ada miskin, ada yang sederhana kehidupannya. Iya. Kenapa Allah tidak menurunkan rezeki kepada setiap hambanya secara tidak merata? Itu agar roda kehidupan di muka bumi ini berjalan dengan seimbang.
Coba bayangkan kalau semua orang di muka bumi ini sama semua rezekinya. Tentu pada mana sogina, sama kayanya. Orang kalau sama kayanya, siapa lagi akan turun ke laut? Siapa lagi akan kerja sawah? Siapa lagi akan berdagang di pasar? Kalau orang semua sama rezekinya. Maka Allah ciptakan kaya dan miskin hanya untuk menyeimbangkan roda kehidupan di muka bumi ini. Orang kaya akan butuh dengan orang miskin. Orang miskin pun juga butuh dengan orang kaya. Rezeki yang Allah berikan kepada kita seperti hujan. Hujan kalau turun itu menjadi rahmat bagi seluruh makhluk. Begitu juga dengan hujan kalau turun kadang-kadang juga menjadi bencana. Begitu juga dengan nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, kadang-kadang bermanfaat bagi seorang hamba, kadang-kadang juga justru menyeret hamba itu ke lembah nista yang berujung derita. Kalau dia tidak pandai mengelola rezeki yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, kalau kita sudah bekerja seharian Bapak Ibu sekalian, lalu sedikit yang kita dapat, tidak usah mengeluh. Syukuri saja yang Allah berikan kepada kita, karena itu sudah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kenapa lagi kita mesti mengukur kehidupan kita dengan kehidupan saudara kita yang lebih baik daripada kita? Bukankah yang namanya hidup kadang di atas, kadang di bawah? Kemudian ketika kita memiliki banyak harta, Allah menitipkan banyak rezeki kepada kita, itu juga bukan suatu jaminan Allah langsung memasukkan kita ke dalam surga. Bukan juga itu suatu jaminan bahwa Allah akan merahmati kita. Justru ketika Allah menitipkan begitu banyak titipan kepada kita, perlu kita waspada dan hati-hati. Kenapa? Di akhirat nanti apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, di akhirat nanti bisa saja menjadi kawan bagi kita, atau bisa saja menjadi lawan bagi kita. Tidak menutup kemungkinan. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari baik-baik bahwa ketika rezeki yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau itu membuat kita makin dekat kepada Allah, maka itulah yang namanya nikmat yang penuh dengan berkah. Ya naro dia semak barakah. Tapi kalau nikmat yang Allah berikan kepada kita justru membuat kita jauh dari Allah, itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Orang yang tidak dipeduli lagi oleh Allah. Tahu deh na dibati-bati di puang Allah Ta'ala. Orang istidraj itu orang yang Allah berikan leluasa kepada mereka untuk mendapatkan keinginan terkait tentang dunia. Iya. Yang manakah contohnya orang istidraj itu? Terakhir kami sampaikan, kalau bapak ibu melihat ada orang di luar sana tidak sholat pak, tapi rezekinya naik terus, itu istidraj. Kalau bapak ibu melihat orang di luar sana tidak puasa Ramadan, tidak pernah berpuasa tapi badannya sehat, tekanannya normal, gula darahnya normal, itu istidraj. Kalau bapak ibu melihat ada orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat apalagi mau sedekah, tetapi omsetnya naik terus, karirnya naik terus, hasil panennya meningkat terus, itu istidraj. Iya. Allah menitipkan kita kendaraan, kalau kendaraan itu tidak mengantarkan kita ke masjid, itu istidraj. Artinya orang yang diberikan istidraj oleh Allah adalah orang yang diazab oleh Allah, cuma bentuknya kenikmatan. Orang yang seperti ini paling susah kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, ketika umatku diuji dengan kemiskinan, kesulitan, masih banyak yang lulus. Tapi ketika diuji dengan kenikmatan, banyak yang gagal. Kenapa? Orang yang istidraj itu ibarat seekor semut yang mendapati ada madu yang menetes di atas tanah. Lalu kemudian semut itu mendekati madu itu, dia jilati madu itu, dia jilati bagian pinggirnya madu itu. Setelah puas dengan manisnya madu itu, semut ini penasaran, bagaimana itu manisnya kalau saya lompat di tengahnya. Begitu semut ini lompat di tengahnya manisnya madu, ternyata dia tenggelam di tengah manisnya madu. Itulah ibarat orang yang istidraj, diberi nikmat tapi terlena dengan nikmat itu, jauh kepada Allah. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, maka di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan momentum untuk bagaimana bisa melatih diri kita, mendidik diri kita untuk bisa betul-betul menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini
bisa menjadi bahan renungan kepada diri saya dan kepada kita semua, dan ada berkahnya kepada kita dan kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Demikian, wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.